Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa inna kulla dalalatin fin nar. Ikhwani kiram azza Allah wa iyyakum. Dalam edisi sebelumnya terkait masalah jenazah dan terkait wabil khusus masalah ziarah kubur. Ana telah menyebutkan tentang beberapa sunnah dan adab apa saja yang harus diperhatikan pada saat kita ziarah kubur. Dalam edisi sebelumnya Ana telah menyebut 5 adab saat ziarah kubur. Yaitu yang pertama, berupaya mempelajari dulu sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat kita akan berziarah kubur. Yang kedua, hendaklah kita meniatkan ikhlas karena Allah saat ziarah kubur. Yang ketiga, jadikan ziarah kubur itu tujuannya adalah mengingat akan kehidupan akhirat. Yang keempat, atau mengingat akan kematian maksud saya. Yang keempat, jadikan ziarah kubur tujuannya adalah mengingat kehidupan akhirat. Dan yang terakhir yang sudah saya sampaikan dalam kajian kemarin adalah tujuan kubur ini diharapkan dapat melembutkan hati kita, menjadikan kita sampai mampu meneteskan air mata karena ingat akan kehidupan akhirat. Itulah 5 perkara sunnah dan adab yang harus kita perhatikan pada saat ziarah kubur yang sudah Ana sampaikan pada volume pertama dalam bab ini. Sekarang mari kita lanjutkan yang ke-6. Adapun yang ke-6, dan sunnah ini sayangnya termasuk sunnah yang sudah banyak dilalaikan orang, yaitu hendaklah seseorang tatkala ziarah kubur memasuki area pekuburan jangan memakai alas kaki, baik itu sepatu atau sandal atau sejenisnya. Jadi saat kita memasuki pekuburan, lepas dulu sandal kita, lepas dulu sepatu kita, lepas dulu alas kaki kita. Ini adalah satu sunnah yang sayangnya sunnah ini sudah banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Mana dalil masalah ini? Mari kita lihat apa yang dikisahkan oleh Bashir bin Ma'bad, yang lebih dikenal dengan Bashir ibnu Khosasiyah radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah mengisahkan bainama huwa yamshi idza hanat minhu nazaratun fa idza huwa birajulin yamshi bainal quburi alaihi. Maksudnya begini, pada suatu ketika saat Bashir bin Khosasiyah atau Bashir bin Ma'bad radhiyallahu anhu lewat di kuburan. Beliau lewat di situ dan beliau tiba-tiba melihat ada seseorang yang saat itu di kuburan itu mengenakan 2 alas kaki gitu, memakai sendal sepatu gitu. Sendal atau sepatu, pokoknya alas kaki lah. Maka qadarullah bertepatan dengan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sedang ada di situ, di makam tadi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat si fulan itu mengenakan alas kaki atau sendal semacam itu. Langsung Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan, wahai celaka ya sohibas sibtayatai, wahai pemakai pemilik 2 sendal. Celaka kamu, wahai sang pemilik 2 sendal.
lepaskan, copot kedua sendalmu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar ini, lelaki tadi, sahabat tadi, tidak tahu ini. Siapa yang memberi teguran? Sebab tadinya beliau fokus tertunduk sedang di kuburan. Maka dikisahkan, Fanazoro, kemudian lelaki tadi yang diperingatkan oleh Nabi SAW agar kalau di kuburan jangan pakai alas kaki. Melihat siapa nih yang negur saya. Falamma arafar rajul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala beliau melihat bahwa yang menegurnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khola'ahuma faroma bihima, segera beliau copot sendalnya, alas kakinya, bahkan segera beliau lemparkan jauh-jauh kedua alas kakinya tadi. Hadis yang ana bawakan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, nomor hadis 3230, Ahmad dan lain-lain. Yang kata Syekh Mukbil rahimahullah dalam Sahihul Musnad nomor hadis 188 sahih. Ada satu yang sangat menarik dari kisah ini. Perhatikan, seorang sahabat ini ketika dia mendengar peringatan dari Nabi SAW bahwa perbuatan dia keliru, mengenakan, memakai sandal saat memasuki masjid. Setelah tahu bahwa yang memberi peringatan kepada dirinya adalah Nabi SAW, tidak banyak tanya. Enggak kayak kita, ini itu 1000 alasan, langsung. Fakhola'ahuma, dilepas sandalnya. Bukan kenapa sih, emangnya apa? Apa hubungannya dengan ini? Logikanya di mana? Enggak pakai tanya begitu. Langsung. Enggak kayak kita rebel. Dibawakan sunnah Nabi SAW ini sahih. Tetap menurut hemat saya, menurut akal saya, emangnya kita ini apa? Bahkan terkadang membenturkan hadis-hadis yang sahih dengan logika kita sendiri, seakan-akan logika kita ini hebat, ilmiah dan sebagainya. Na'udzubillah. Sikap seseorang beriman bila telah datang nas yang sahih padanya adalah sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Seperti yang terdapat pada kisah ini. Sahabat ini tadinya memakai sendal masuk ke kuburan, tapi begitu dia tahu bahwa ini perbuatan dilarang dan langsung yang menegurnya Nabi SAW, langsung beliau lepas tanpa banyak tanya lagi. Maka hendaklah sunnah ini mari kita hidupkan kembali agar sunnah ini tidak menjadi mati di zaman kita. Dan karena itu Muhammad bin Al-Azim Al-Abadi rahimahullah dalam Aunul Ma'bud juz 9 halaman 37 setelah mengutip hadis yang tadi Anda bawakan tentang lelaki yang di kuburan memakai alas kaki lalu diingatkan oleh Nabi SAW. Setelah beliau ini menyampaikan hadis di atas, beliau berkata, wa fi dzalika dalil. Dan dalam hadis tersebut ada satu petunjuk dalil. Ala annahu, yang menunjukkan bahwasanya la yajuz, tidak dibolehkan al-masyu bainal kubur bin na'lain, berjalan di sela-sela kubur dengan menggunakan terompah alas kaki. Ya, dalam hadis ini katanya ada dalil yang menunjukkan dilarang, la yajuz, tidak dibolehkan. Ya, al-masyu bainal kubur, kita berjalan bainal kubur, di antara lorong-lorong kubur, ini kuburan-kuburan di tengahnya ada. Pokoknya kita masuk ke area kuburan lah. Bid'ah lain dengan mengenakan alas kaki. Itu tidak boleh. Ya, ini kata Muhammad bin Al-Azim Al-Abadi rahimahullah saat beliau mensyarah hadis ini dalam Aunul Ma'bud juz 9 halaman 37. Itulah perkara keenam yang harus diperhatikan saat kita melakukan ziarah kubur. Jangan kau pakai alas kaki. Adapun yang ketujuh, hendaklah saat kita akan memasuki pekuburan kaum muslimin, ucapkan dulu salam. Mengucapkan salam yang kita tujukan untuk penghuni kubur dari kalangan kaum muslimin. Ada beberapa redaksi
yang bisa kita baca pada saat kita mengucapkan salam. Ana tidak akan banyak menyebutkan di sini, nanti bisa dilihat juga telah pernah Ana tulis sebetulnya ini di dalam salah satu sosmed Ana. Ya, salah satunya bisa misalkan dengan doa yang cukup ringkas. Assalamualaikum daro qaumil mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Itu salah satunya dengan redaksi semacam itu. Ya, intinya kita mengucapkan keselamatan kepada para penghuni kubur. Ya, doa yang tadi saya sampaikan itu termasuk hadis sahih riwayat Muslim nomor hadis 249. Dan bisa nanti untuk antum ya kalau pengen lebih lengkap doanya bisa merujuk kepada situs-situs yang ditulis dari ustadz-ustadz kita atau ulama-ulama kita dari kalangan ahli sunnah wal jamaah yang telah teruji ke manhajnya. Ikhwan, azan ya Allah wa iyyakum. Itu yang ketujuh. Jadi kalau kita akan memasuki kuburan kaum muslimin, berdoalah dengan doa yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kedelapan, hendaklah tatkala kita memasuki pekuburan kaum muslimin, setelah mengucapkan salam, lepaskan sandal tadi, ya setelah di pekuburan, doakan. Kita berdoa untuk kebaikan penghuni kubur. Setelah mungkin kita berdoa untuk orang-orang terdekat kita, mungkin yang tadi telah wafat, ya mungkin untuk orang tua kita, saudara kita. Jangan lupa juga doakan untuk kaum muslimin seluruhnya. Agar Allah mengampuni segala kesalahan mereka. Agar Allah memaafkan dosa-dosa mereka. Dan agar Allah menempatkan mereka semua di surganya tertinggi. Jalil masalah ini adalah banyak. Di antaranya salah satunya dalam hadis riwayat Ahmad. Nomor hadis 26.026 yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiz nomor hadis 239, hadis ini adalah sahih atas syarat Bukhari dan Muslim, yaitu bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana dikatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ilal baqi'. Suatu ketika Nabi SAW keluar ke Baqi'. Baqi' itu pekuburan kaum muslimin. Setelah sampai di sana kata Aisyah radhiyallahu anha, fayad'u lahu. Nabi mendoakan kaum muslimin yang telah wafat di sana. Fasa'alathu Aisyah an dzalik. Lalu setelah itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau tentang perkara ini. Memang begitu mendoakan itu di kuburan, kata Aisyah radhiyallahu anha maksudnya. Maka Nabi SAW mengatakan, ini umirtu an ad'uwa lahum. Ya, benar. Aku memang diperintahkan untuk mendoakan mereka, kata Nabi SAW. Jadi hadis ini hadis yang sahih, yang tegas menunjukkan disunnahkannya tatkala kita ziarah kubur, di sana kita mendoakan kebaikan bagi keluarga terdekat kita yang telah wafat, juga kaum muslimin seluruhnya. Dan ini juga penegasan akan dustanya orang-orang dari kalangan ahli bid'ah yang sering menganggap kita ini atau apa yang mereka istilahkan sebagai golongan Wahabi anti doa dan sebagainya. Nauzubillah. Ini semua sampah, dusta sampah yang hanya dilontarkan mereka kan kebencian. Kita tidak pernah melarang mendoakan saudara kita kaum muslimin dengan kebaikan. Bahkan ini satu sunnah. Kita tidak pernah mengatakan bahwa mendoakan kaum muslimin yang telah wafat adalah bid'ah. Tidak pernah. Wallahi ini dusta mereka. Bagaimana kita akan melarang? Sementara dalam hadis ini pun sahih. Dan bahkan dalam perkara ini dalam Al-Quran ada doa kita untuk mendoakan yang telah mati. Juga tersebut dalam Al-Quran. Dan kita tahu bagaimana lagi dikatakan bahwa mohon maaf dengan istilah mereka golongan Wahabi anti mendoakan orang yang telah mati. Allahul musta'an. Wallahi ini fitnah kita keji dan murahan. Semoga Allah memaafkan kita semuanya. Demikianlah pada kesempatan kali ini 8 perkara total sunnah yang terkait dengan saat kita ziarah kubur. Semuanya yang pada hari ini adalah 8. Dan ini tentu sebetulnya bukan berarti cuma 8. Tapi yang anak anggap penting untuk anak ungkap pada kesempatan kali ini ada 8. Dan kajian kali ini untuk sementara anak anggap bagian terakhir dari pembahasan terkait masalah ini. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita dan bisa untuk meningkatkan kualitas kita
agar lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW ke depan, khususnya manakala kita melakukan ziarah kubur. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.